Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semuanya selamat datang di podcast kita diskusi hari ini tentang yang berjudul dari teori ke realita. Nah, tentang analisis studi, lalu tentang praktik dakwah, khususnya dakwah kontemporer atau dakwah zaman kini. Nah, aku sudah bersama teman aku nih, namanya Furkon. Halo Furkon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lola, topiknya menarik banget karena ini sebenarnya inti dari studi dakwah hari ini. Bagaimana teori itu benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat. Betul banget. Jadi kita harus tahu nih bahwa teori itu benar-benar bisa hidup di tengah masyarakat. Nah, kalau kita lihat nih, di kelas tuh sering banget kan kita bahas teori dakwah, konsep komunikasi, lalu metode tablik, tarbiyah dan sebagainya. Tapi pertanyaannya nih Furkon, kenapa sih sekarang itu dakwah tuh harus dianalisis lewat studi kasus? Karena realitas sosial itu nggak pernah sama persis dengan teori. Studi kasus membantu kita untuk bagaimana dakwah benar-benar berjalan di lapangan. Dari situ kita bisa menilai teori mana yang efektif, mana yang perlu penyesuaian, bahkan mana yang ternyata kurang relevan atau diterima secara mentah-mentah. Oke, berarti studi kasus tuh semacam jembatan ya antara teori sama realita. Ya, benar banget. Misalnya teori komunikasi dakwah menekankan kita untuk pentingnya memahami karakter mad'u. Lewat studi kasus, kita bisa melihat langsung bagaimana perbedaan audiens memengaruhi cara dakwah yang diterima. Tanpa studi kasus, dakwah berisiko hanya ideal di atas kertas. Oke, berarti tanpa studi kasus nih, tadi kita tahu dari Furqan bahwa tanpa studi kasus itu dakwah tuh cuman kayak sebatas ideal di atas kertas doang gitu. Nah, kalau kita bicara tentang dakwah kontemporer nih, kita masuk ke dakwah kontemporer. Contoh kasus yang sering muncul itu apa sih di dakwah masa kini tuh? Yang paling dekat jelas dakwah digital. Media sosial itu sekarang di ruang dakwah yang sangat luas, akan tetapi juga rawan dengan masalah. Ada kasus di mana dakwah media sosial justru memicu perdebatan keras, saling menyalahkan, bahkan menjauhkan orang dari pesan-pesan Islam itu sendiri. Oke, padahal kan dakwah zaman sekarang kayak dakwah digital itu mempermudah ya, mempermudah akses gitu. Tapi padahal tuh tujuannya sama-sama mengajak kebaikan gitu ya. Ya. Di sini analisis studi kasus itu sangat berperan. Kita bisa bertanya kenapa pesan dakwah tertentu bisa diterima dan ada juga pesan dakwah yang ditolak. Apakah bahasanya terlalu normatif? Apakah pendekatannya kurang empatif? Atau karena tidak sesuai dengan konteks sosial audiens? Oke, jadi kita tahu nih dari Furqon bahwa jadi bukan hanya soal isi materi aja, tapi juga cara dan konteks penyampaiannya juga harus diteliti dan dianalisis ya untuk dari dakwanya itu sendiri. Tepat banget. Studi kasus mengajarkan kepada kita bahwa dakwah adalah proses komunikasi yang kompleks. Dai harus peka terhadap budaya, kondisi psikologis, bahkan problem sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oke, jadi kita tahu nih bahwa dai itu tuh harus peka sama budaya, kondisi psikologis, bahkan problem sosial atau isu-isu di masyarakat mereka. Jadi kita tuh nyampein gak hanya asal petantang-petenteng kita ngasih materi doang ya, tapi kita juga harus tahu materi apa yang mereka butuhkan gitu, isu-isu apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan praktik implementasi dakwah nih, apa sih yang bisa dipelajari mahasiswa dari studi kasus yang tadi tuh? Mahasiswa bisa belajar dakwah tidak boleh bersifat satu arah doang dan menggurai. Dari studi kasus kita bisa melihat pentingnya dialog, pendekatan persuasif dan solusi nyata. Implementasi dakwah yang baik bukan cuma menyampaikan dalil, akan tetapi menghadirkan Islam sebagai jawaban atas persoalan-persoalan hidup kita. Oke, bagus banget nih jawabannya. Jadi implementasi dakwah itu yang baik itu bukan cuma nyampein dalil doang, tapi menghadirkan Islam itu bagaimana gitu untuk menjawab persoalan hidup sesuai isu-isu atau sesuai masalah yang ada di masyarakat. Berarti praktik implementasi dakwah itu menurut kesiapannya lebih dari sekedar hal materi aja ya, Furqan ya? Iya, implementasi itu menuntut kesiapan intelektual, emosional, dan sosial dai. Kita harus mampu membaca situasi, menyesuaikan metode, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Sebab praktik dakwah tidak bisa dilepas dari teori keilmuan saja.
Oke, berarti praktik dakwah nih kita tahu teman-teman, praktik dakwah tuh tidak bisa dilepas dari teori keilmuan aja. Nah, di sini berarti simulasi praktik dakwah tuh penting banget ya, Furqan? Ya, sangat penting. Simulasi praktik itu semacam laboratorium dakwah. Mahasiswa bisa mencoba menyampaikan pesan dakwah dalam situasi yang mendekat. Dari simulasi, kita bisa menguji kemampuan komunikasi, struktur materi, dan sikap saat kita berdakwah. Oke, berarti kadang simulasi itu cuma dianggap sebagai formalitas doang nih. Tapi sebenarnya esensial juga ya, Furqan ya? Ya, kalau dipahami dengan benar, simulasi memberi ruang untuk salah, belajar, dan memperbaiki diri kita. Mahasiswa bisa mendapatkan umpan balik, baik dari dosen maupun teman sekelasnya, tentang apa yang sudah baik dan apa yang diperlukan untuk ditingkatkan. Oke, menarik banget nih. Tapi kalau kita tarik nih ke pengembangan strategi dakwah, apa sih pelajaran terpenting nih? Poin terpenting dari simulasi dan studi kasus yang tadi itu, Furqan? Pelajaran utama adalah strategi dakwah harus berbasis analisis, strategis, tidak boleh asal atau ikut tren saja. Akan tetapi teori keilmuan memberikan kerangka berpikir, studi kasus memberi data lapangan, dan simulasi praktik mengasah keterampilan kita. Ketiganya saling melengkapi. Oke, kita tahu nih bahwa pelajaran utamanya itu strategi dakwah tuh harus berbasis analisis. Nggak cuma boleh asal-asalan ikutan tren doang nih teman-teman. Berarti teori keilmuan, lalu simulasi, praktik itu saling melengkapi ya. Nah, berarti strategi dakwah yang baik itu lahir dari proses yang panjang ya, bukan yang instan ya, Furqan? Betul banget. Karena strategi dakwah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, media yang digunakan, dan pesan-pesan yang disampaikan. Di era kontemporer ini bisa berupa dakwah digital, dakwah berbasis komunitas, atau dakwah melalui aksi sosial. Oke, menarik banget tuh. Jadi di era saat ini, kontemporer ini, bahwa dakwah digital itu bisa berupa komunitas, lalu bisa berupa aksi sosial gitu. Nah, jadi kita tahu nih bahwa dakwah tuh jadi luas ya maknanya, Furqan ya. Iya, dakwah itu sangat luas, bukan hanya sekedar berceramah atau berceramah di atas mimbar, akan tetapi juga tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Ketika teori dan praktik terintegrasi, dakwah akan terasa hidup dan relevan. Oke, bagus banget tuh. Jadi ketika teori dan praktik terintegrasi, dakwah tuh akan lebih hidup dan relevan. Nah, kalau dirangkum nih, bisa dibilang studi kasus itu membantu kita memahami masalah, simulasi melatih kemampuan, dan teori keilmuan memberi arah. Betul nggak, Furqan? Persis, ketiganya adalah satu kesatuan. Tanpa teori, praktik akan kehilangan arah. Tanpa praktik, teori akan kehilangan makna. Dan tanpa studi kasus, kita akan kehilangan konteks. Wih, keren banget nih. Oke, berarti kita tahu nih bahwa teori lalu praktik itu saling melengkapi satu sama lain nih. Nah, sebagai penutup, menurut Furqan sendiri aku mau nanya, apa sih pesan penting bagi mahasiswa nih untuk dakwah khususnya di era digital saat ini? Pesan yang kita bisa dapatkan yaitu mahasiswa dakwah harus berani keluar dari zona nyaman, belajar realitas, pahami masyarakat, dan latih lewat simulasi. Dengan begitu dakwah yang kita lakukan bukan hanya sekadar ilmiah doang, akan tetapi berdampak secara sosial. Oke, keren banget nih hari ini teman-teman. Jadi kita bahas tentang teori, praktik, analisis, serta dakwah digital atau dakwah kontemporer saat ini. Oke, makasih banyak Furqan, diskusi ini benar-benar memperjelas banget nih bahwa dakwah kontemporer tuh menuntut analisis, praktik, dan strategi yang matang. Ya, terima kasih juga kepada Lola. Semoga diskusi yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Oke, dan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan ini bisa jadi refleksi yang baik. Berarti dakwah itu adalah proses yang sangat panjang. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman. Kita pamit, saya Lola Audina dan rekan saya Muhammad Furqan Holis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.